Kedua, bagaimana ini udah lebih ke hal yang teknikal sih, jadi kayak sekarang kita lebih ke arah gimana gimana konsep limit ini digunakan untuk mencari mencari slope. Aduh, ini gue lupa lagi istilahnya apa ya kalau bahasa. Ibaratnya gini sih, slope tuh nih kalau ada fungsi ini ya udah teknis sih. Tapi nggak apa karena gue suka menjelaskannya. Slope tuh adalah nih fx, nih x. Jadi lo punya fungsi, katakanlah bentuknya semacam ini gitu. Slope itu adalah, misalkan ini a, jangan a deh, ini b, ini a. Berarti ini ada ini ada fa, dan ini ada. Ini kalau nggak paham apa yang gue tulis, lo harus nge-review lagi soal fungsi. Kayaknya itu udah dibahas di SMP atau SMA. Intinya slope itu tuh adalah fb minus fa per b minus a. Jadi jarak selisih antara koordinat y-nya, antara b dengan a, selisihnya berapa, kalau kurangin dengan selisih antara koordinat x-nya gitu. Jadi itu itu arti dari slope. Jadi ini ibaratnya kayak mau mencari berapa sih perubahan y-nya dibandingkan dengan perubahan x gitu. Berapa sih perubahan nilai y, perubahan nilai fx-nya dibandingkan dengan perubahan nilai koordinat x-nya. Basically slope itu adalah itu. Pengen nyari perbandingan antara perubahan y dengan perubahan x gitu. Nah, yang menariknya adalah ketika kita masukkan konsep limit, kita bisa menemukan slope ini tapi dalam konteks yang sangat instan gitu. Maksudnya apa? Maksudnya oke, A sama B kan jaraknya jauh nih. A sama B jaraknya rada jauh. Kemudian dengan adanya limit kita bisa menentukan slope yang sangat kecil gitu. Jadi oke, FA sama FB lu tinggal kurangin FB sama FA aja. Tapi gimana kalau jarak antara kita mau nyari A dengan C gitu. A dengan C di mana C ini tuh adalah sangat dekat dengan A gitu. Gimana kalau C ini adalah A plus H. Ingat H itu tadi. H itu adalah sesuatu yang nilainya mendekati 0 tapi bukan 0. Gimana kalau kita mau nyari slope dari fungsi yang gimana kalau kita cari slope dari A sama C ini gitu, dimana C itu sangat dekat sama A tapi bukan A gitu, karena ini C adalah A plus H. Dan ini menarik karena ketika lo dapat slope untuk suatu situasi ini, lo bisa dapat, pada intinya adalah lo bisa dapat instantaneous change dari fungsi A ini gitu. Menjelaskannya gimana instantaneous change ini ya? Anjir, gue juga susah sih membahasakannya. Baratnya lo pengen tahu, kalau lihat ini ya, kita coba selection mode. Jangan deh,
kita kita paste. Kalau A sama B lo pengen tahu kan, tadi A dan B, ini A ini B, lo pengen tahu berapa perubahan A ke B gitu. Tapi A dan B ini jaraknya terlalu jauh. Bukan terlalu jauh ya, jaraknya jauh. Lo pengen tahu perubahan A itu dalam suatu titik yang instan gitu. Jadi katakanlah dari A ke A plus H gitu, dimana tadi H itu sangat-sangat mendekati nol. Jadi lo pengen lihat kayak perubahan A dalam titik yang paling instan banget. Kayak ibaratnya lo mobil lo bergerak. Anjing, ini susah banget. Gue sangat mengapresiasi orang yang bisa ngajarin matematika ya, karena untuk membahasakan matematis itu sangat susah sih. Jadi ibaratnya lo punya mobil nih. Mobil lo bergerak misalkan 20 meter per detik gitu. Anjing, cepet banget ya. 20 meter per detik mah. Mobil apa 20 meter per detik. Terus kemudian dari 20 meter per detik, ini pada detik pertama katakanlah, T sama dengan 1 second gitu. Terus pada detik ke 2, dalam 1 detik mobil lu kecepatannya berubah gitu, menjadi katakanlah 30 meter per second gitu, berubah 10. Lo tahu berarti dalam 1 detik dia berubah 10 meter per second. Dalam koordinat XY lo bisa tulis gitu. Lo bisa buat koordinat XY bentar. Oke. Gue mau kecilin karena sepertinya ternyata lebih mudah untuk nulis ini dalam konteks yang real gini. Kalau terlalu abstrak kayak gue susah menjelaskannya. Tapi intinya gini, lo bisa masukin ini di koordinat XY kan, dimana fx-nya ini adalah kecepatan dan x-nya ini adalah waktu gitu. Pada detik pertama kecepatannya 20 meter per second gitu, 20 sini. Pada detik kedua kecepatannya 30. Tek. Oke. Lo tahu nih berarti perubahannya itu berapa, slope-nya itu berapa. Slope-nya adalah 30 minus 20 per 2 minus 1 adalah 10 per 1 adalah 10 meter per second gitu kan. Berarti kecepatannya berubah dari detik 1 sampai detik kedua, kecepatannya berubah sebanyak 10 meter per detik gitu. Inti dari nyari slope itu adalah ini, nyari perubahan kecepatan. Tapi lo pengen tahu perubahan kecepatannya bukan dari detik 1 ke detik kedua gitu, tapi dari detik 1 ke detik 1 plus H tadi. Lo pengen tahu kecepatan perubahan kecepatan mobil ini dalam ketika lo dari detik ke 1 ke detik kedua ini kan lo gas dulu kan, dari 20 ke 30. Lo pengen tahu ketika lo ngegas ketika itu perubahan kecepatannya berapa sih gitu. Jadi lo pengen tahu perubahan kecepatan pada detik ketika lo langsung ngegas gitu, bukan pada titik ketika lo udah mencapai kecepatan 30 gitu. Jadi instantaneous change-nya itu berapa sih? Perubahannya ketika lo baru mulai ngegas tuh berapa sih? Itu basically itu yang dimaksud dengan tadi yang gue maksud dengan ini, dengan A dan C ini gitu. Lo pengen tahu perubahan kecepatan dalam konteks mobilnya, perubahan kecepatannya pada titik ketika dia baru aja mulai ngegas. Itu lo pengen tahu itu. Lo nggak pengen tahu 1 detik setelah dia ngegas, 2 detik setelah dia ngegas, itu terlalu lama. Lo pengen tahu ketika dia mulai ngegas tuh berapa sih perubahan kecepatannya. Itu sih basically ide dari konsep ini yang nama kerennya adalah turunan atau derivatif. Mungkin gitu.
kita bikin ini baru lagi. Konsep turunan atau derivatif itu tadi nyari. Derivatif itu adalah instantaneous change tadi. Perubahan yang benar-benar instan, yang ketika lo mulai ngegas banget, ketika X-nya ditambahkan dengan sangat-sangat kecil, X ditambah H, perubahannya berapa sih gitu. Dimana H ini mendekati 0. Perubahannya berapa sih, dan pada dasarnya turunan itu mencari itu gitu. Dan ini lagi pembahasan teknisnya. Contohnya apa? Contohnya misalkan lo punya fungsi nih. Ini yang lagi-lagi ketika gua ngerjain kayak yang bisa gini ya, itu salah satu demonstrasi matematis yang gue suka juga. Kayaknya ini pelajaran pas SMP atau SMA gitu. Yang mana sebenarnya menunjukkan kayak kemampuan matematika gue itu tidak ada perkembangannya selama 4-5 tahun ke belakang ini ya, kayak masih stuck di SMA. Kadang-kadang bikin gue rada frustasi, cuman oke lah. Katakanlah lo punya fungsi di mana fx adalah x kuadrat gitu. Jadi kalau 0, jadi kalau 0, kalau x-nya 0, y-nya 0, kalau x-nya 1, y-nya 1, kalau x-nya 2, y-nya 4, karena 2 kuadrat, kalau 3, y-nya 9. Ini sama sekali tidak, rasionya tidak benar ya, cuman ya wes lah. 9 katakanlah di sini gitu. 1. Jadi set, harusnya sih begini ya kalau x kuadrat, melengkung gitu set. Nah, lo pengen nyari misalkan perubahan instan dari titik manapun, katakanlah fx, katakanlah x-nya adalah 2 gitu. Bentar, kayaknya gue mau gambar yang lebih baik supaya scale-nya bener. Karena kalau scale-nya gini jadi kelihatan kayak fungsi yang lurus-lurus aja. Oke, 1, katakanlah gini, ini 5, ini 10, ini 15. Oke, ini 5. Gue pengen secara visual juga kelihatan pas. 5, 10, dan kemudian 15. Nah, ini dia. Jadi kalau 1 tadi, 1 anggap di sini 1, 2 katakanlah di sini jadi 4, dekat-dekat sama 5. Terus 3 di sini dekat-dekat sama 9, di sini dekat-dekat 10. 4 dekat-dekat sama 16. Nah, jadi kayak set kayak lagi-lagi ini rasionya nggak pas, tapi at least lo bisa ngelihat kayak bahwa fungsi ini melengkung gitu. Melengkung. Apa artinya kalau fungsi melengkung? Artinya perubahan di titik ini sama di sini tuh beda banget. Lo bisa ngeliat kemiringan garisnya kan. Di sini tuh segitiga, kalau gambar, kalau hubungkan antara x dan y-nya. Di atas tuh jauh lebih curam gitu. Lo bisa perhatiin. Di atas tuh lebih curam dibandingkan dengan di bawah. Antara ini dan ini ya. Artinya tantangannya sekarang adalah lo pengen membuat suatu formula untuk menemukan slope di titik manapun gitu. Di titik manapun. Mau x-nya 2, mau x-nya 2,5, mau x-nya 2,00001, nggak masalah. Nah, itu lo harus menemukan formula untuk kayak formula yang universal, yang bisa memprediksi, yang bisa mengetahui nilai slope di titik manapun gitu.
Dan caranya adalah pakai limit. Gimana caranya? Gini aja, intinya kan slope itu adalah perubahan y dan perubahan x. Fx plus sesuatu, katakanlah a, minus fx per x plus a minus x. Nah sekarang lo bikin cari ketika a nya itu adalah h, di mana h itu adalah sesuatu yang sangat mendekati 0. Jadi lo pengen nyari tadi instantaneous change-nya, kayak ibarat mobil kalau pertama kali digas tuh berapa sih? Nah, lo pengen cari itunya. Dan ini yang menarik karena dalam fx yang adalah x kuadrat ini, kalau bisa mengganti ini menjadi x plus a kuadrat minus x kuadrat per x plus ini bukan a karena kita udah ganti jadi h, per x plus h minus x, kemudian x minus x jadi h per x kuadrat plus h kuadrat plus 2hx. Kalau bingung caranya ya kaliin aja kayak gini, kali pelangi x kuadrat xh hx, xh sama dengan hx jadi 2hx, terus h kali h kuadrat, gitu aja. Terus per h minus x kuadrat jangan lupa. Terus kita copy, gue pengen paste lagi dengan kayaknya ini harus ada ininya juga, limit h mendekati 0, jadi slope nya, instantaneous slope nya adalah ini, dan kemudian x kuadrat minus x kuadrat adalah dari fx adalah x kuadrat ya, jangan lupa. X kuadrat minus x kuadrat adalah 0, jadi sisa h kuadrat plus 2hx per h, jangan lupa limit h mendekati 0. Kemudian ini kita bisa bikin jadi h kali h plus 2x, karena h kali h kuadrat, h kali 2x 2hx per h, bisa sama-sama kita bagi, set jadi h plus 2x, dimana karena h sangat-sangat mendekati 0, nilainya bisa kita abaikan, kita bisa jadiin 2x aja. Saking mendekati 0, ibaratnya 2 tambah 0,0001 yang sangat mendekati 0 jadi insignifikan. Jadi lo bisa ganti jadi 2 aja gitu. Sama dengan ini jadi 2x aja. Jadi kita tahu akhirnya dengan hitung-hitungan ini bahwa instantaneous slope-nya di fungsi fx adalah x kuadrat, di fungsi ini adalah 2x. Jadi dy per dx-nya, atau kalau textbook, kalau ininya sih dy per dx ya. Instantaneous slope tuh disimbolkan dengan dy per dx adalah 2x. Artinya apa? Artinya kalau lo pengen nyari perubahan slope di x sama dengan 2, berarti dengan formula ini perubahannya adalah 4. Kalau lo pengen cari perubahan di x sama dengan 3, maka perubahannya adalah 6 gitu. Artinya lo bisa mencari dengan formula ini, lo bisa mengetahui slope di titik manapun di fungsi ini. Dan menurut gue yang kerennya adalah dari suatu nilai yang seinsignifikan h itu, yang hampir 0, lo bisa menderive suatu formula yang sangat berguna gitu, yang sangat signifikan. Jadi kayak ini mungkin agak romantik aja, tapi kayak bagaimana dengan di matematika tuh lo bisa ibaratnya bukan ngehack ya, kayak memanipulasi
aturan matematika untuk menciptakan suatu bilangan yang sangat insignifikan seperti H ini dan dipakai untuk mendapatkan suatu formula yang signifikan, karena dengan formulanya lo bisa tahu perubahan di tiap titik di fungsi ini tuh berapa gitu. Dan dari sini lo bisa dapet sense bahwa oh kalau x-nya 2 perubahannya 4, lo bisa ngeliat bahwa kalau x-nya 3 perubahannya 6. Lo bisa ngeliat bahwa oh make sense ya dari formula ini bahwa memang makin tinggi x-nya makin perubahannya tuh makin curam gitu. Gitu sih. Dan ya jadi begitu.